Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Ayudya Karikasari, NIM 931215818. Di sini saya akan mereview makalah dari kelompok 4 yang berjudul Lembaga Keuangan Syariah dan Prinsip-prinsipnya. Yang pertama, tentang pengertian lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah didefinisikan oleh Dewan Syariah Nasional (MUI), sebuah lembaga keuangan yang mana memberikan pelayanan produk-produk syariah serta memiliki izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Muhammad Abdul Karim memberikan suatu pengertian mengenai lembaga keuangan syariah menjadi sebuah lembaga yang mana aktivitasnya berupa penghimpunan dan penyaluran dana dengan memberikan serta mengenakan imbalan sesuai prinsip syariah, yakni jual beli dan bagi hasil. Tujuan utama dari adanya suatu lembaga keuangan syariah adalah untuk memenuhi perintah Allah dalam bermuamalah serta membebaskan masyarakat dari praktik-praktik perekonomian yang dilarang oleh Islam. Yang kedua, tentang klasifikasi lembaga keuangan syariah. Klasifikasi mengenai lembaga keuangan syariah sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama lembaga keuangan syariah bank, di mana lembaga keuangan jenis ini memberikan pelayanan produk keuangan dalam bentuk simpanan, baik dalam bentuk deposit, giro, tabungan, simpanan berjangka, ataupun penerbitan sertifikat deposito. Selain itu, lembaga keuangan jenis ini juga memberikan pelayanan dalam bidang lalu lintas pembayaran baik transfer ataupun clearing. Salah satu lembaga keuangan dalam jenis ini adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, di mana ketiganya menjalankan fungsi menarik dana dan menyalurkan dana tersebut kembali biasanya dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Yang kedua, lembaga keuangan syariah non-bank. Lembaga keuangan jenis ini biasanya tidak memberikan pelayanan kepada nasabah berupa penarikan dana secara langsung. Lembaga keuangan syariah non-bank juga tidak melayani adanya produk jasa simpanan layaknya depository financial institution syariah. Lembaga keuangan syariah non-bank ini diklasifikasikan kepada kelas-kelas kecil seperti finance institution. Lembaga keuangan syariah non-bank jenis ini bergerak dalam bidang usaha penyediaan jasa pembiayaan. Yang kedua, investment institution. Lembaga jenis ini biasanya bergerak dalam bidang pasar modal ataupun melakukan investasi langsung untuk kepentingan portofolionya. Yang ketiga, contractual institution adalah sebuah lembaga keuangan syariah non-bank yang bergerak dalam bidang penawaran kontrak. Yang keempat, lembaga keuangan syariah non-bank lainnya terdapat pula lembaga keuangan syariah non-bank yang memberikan pelayanan dalam bidang gadai ataupun produk jasa keuangan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat atau nasabah. Yang ketiga, tentang jenis lembaga keuangan syariah bank di Indonesia. Lembaga keuangan syariah bank di Indonesia ada 3 jenis. Yang pertama, Bank Umum Syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini juga memberikan pengertian implisit mengenai Bank Umum Syariah, yakni bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah di sini juga menjadi financial intermediary yang mana menjembatani antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank Umum Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya dalam prinsip syariah atau hukum Islam. Produk perbankan syariah yang ditawarkan oleh Bank Umum Syariah sendiri adalah giro syariah, tabungan syariah, deposito syariah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, dan sebagainya. Yang kedua, unit usaha syariah. Unit usaha syariah adalah unit kerja atau bagian kerja dari bank konvensional, yang mana bank konvensional ini menjadi induk dari unit usaha syariah, dan unit usaha syariah menjalankan kegiatannya usahanya dengan prinsip syariah. Yang ketiga, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan bank pembiayaan rakyat syariah secara khusus, yakni bank syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS juga diidentikan dengan sektor usahanya yang lebih kecil dan atau menjangkau masyarakat kecil yang membutuhkan pengajuan pembiayaan.
Yang keempat, mengenai jenis lembaga keuangan syariah non-bank di Indonesia. Lembaga keuangan syariah non-bank di Indonesia terdiri dari beberapa jenis seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, koperasi syariah, Baitul Mal wa Tamil, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia. Yang terakhir tentang prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Mengenai prinsip yang dianut oleh setiap lembaga keuangan syariah memiliki banyak perbedaan, namun pada intinya tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Salah satu literatur yang memberikan prinsip-prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kebebasan dalam melakukan perjanjian yang mana didasari oleh rasa suka sama suka dan tanpa paksaan. Yang kedua, bebas dari larangan-larangan syariah seperti maisir atau judi, riba dan gahar ataupun penipuan. Yang ketiga, bebas dari monopoli dan manipulasi. Yang keempat, adanya keadilan dan transparansi informasi. Yang kelima, para pihak yang juga harus memikirkan pihak ketiga jika saja pihak ketiga berpotensi terganggu dengan akad tersebut. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.